Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bapak Rizky. Hari ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Kita mulai aja langsung ya. Yang pertama itu kita review dulu masalah unsur fungsi ya. Jadi fungsi itu sebenarnya pemetaan ya, atau syarat sebuah relasi bisa dikatakan fungsi apabila ya semua domainnya terhubung ya. Jadi yang pertama semua daerah asal memiliki pasangan, Nah, namun semua yang ini ya, yang di daerah asal tidak bercabang ya. Daerah asal tidak bercabang. Jadi contohnya misalkan kayak gini. Nah, ini fungsi ya. Ini semua fungsi karena ini terisi semua dan satu-satu ya, walaupun di sini bercabang. Di daerah kawan ini bercabang nggak apa-apa ya. Oke, nah tapi kalau misalnya kayak gini, nah ini bukan fungsi karena ini tidak terisi ya, atau tidak memiliki pasangan. Nah kalau misalkan gini, nah ini bukan fungsi ya karena ini bercabang. Oke, nah jadi kita punya, misalkan saya punya ini ada 2, 3, 4, kemudian di sini ada 4, 9, 16, 20 ya. Misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini pemetaan dari misalkan himpunan A ke himpunan B ya. Nah, kita lihat misalkan ini fx sama dengan x kuadrat. Berarti 2 ya, 2 ini sebagai x-nya kita masukkan jadi 2 pangkat 2, 4. Nah, berarti 2 pasangannya adalah 4, 3 pasangannya adalah 9, 4 pasangannya adalah 16. Sehingga kita punya yang pertama domain. Domain ini nama lainnya adalah daerah asal. Daerah asal lambangnya adalah DF ya. Nah, ada siapa aja? Ada 2, 3, sama 4. Ya, 2, 3, dan 4. Kemudian ada kita punya ada kodomain. Kodomain ini adalah daerah kawan. Nah, daerah kawan dia kita nama singkat KF ya. Siapa aja itu daerah kawan. Daerah kawan itu berarti semua yang ada di himpunan B di sini. Ya, 4, 9, 16, 20. Nah, sedangkan RF ini adalah range ya. Nah, range adalah daerah hasil ya. Daerah hasil ini berarti yang kena pemetaan ini ada 4, 9, dan juga 16. Nah, ya. Oke, ini mengenai unsur-unsur fungsi ya. Kemudian ada jenis-jenis fungsi, ada subjektif, injektif, dan bijektif. Saya skip dulu ya. Kemudian ada beberapa fungsi khusus. Ya, fungsi khusus ya. Yang pertama ada fungsi linear. Fungsi linear itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, untuk fungsi khusus ini dia memiliki df-nya adalah semua bilangan real ya. Jadi karena kalau digambar ya, fungsi linear itu garis aja dia. Jadi semua x bisa terpenuhi, semua y bisa terpenuhi. Nah, seperti itu. Ya, dan rf-nya juga semua bilangan real ya. Y semua bilangan real. Lalu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat
Nah, fungsi kuadrat ini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, di mana ya df-nya itu tergantung sih ya. Karena kan fungsi kuadrat itu kan parabola ya. Nanti dilihat aja daerah asalnya seperti apa. Jadi ada dua jenis lah ya. Yang pertama kalau misalnya daerah asalnya semuanya terpenuhi ya. Jadi x-nya elemen R, x di mana x elemen R. Nah, berarti RF-nya kita melihat teman-teman sebelum ke RF ya, cari Y puncak dulu. Y puncak adalah ketika nilai fungsinya dimasukkan XP. Nah, XP-nya itu apa? XP-nya rumusnya adalah min B per 2A. Nah, ya. Oke, misalkan nah terus RF-nya adalah Y di mana Y-nya lebih dari sama dengan Y puncak. Ini terjadi kalau A-nya lebih dari 0 ya. Nah, kalau A yang ini positif dia. Karena apa? Kalau misalnya A-nya positif kan dia terbuka ke atas ya. Nah, maka dia dari YP ke atas. Dari Y, jadi Y lebih dari YP. Nah, kemudian dia bernilai Y kurang dari YP itu apabila A-nya kurang dari 0. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi rasional. Fungsi rasional kaitannya dengan pecahan ya. Pecahan ya. AX plus B per CX plus D. Atau kita bilangnya atas per bawah ya. Atas per bawah. Nah, kalau di sini ya DF-nya adalah semua bilangan X di mana yang di bagian bawah itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, kalau YP-nya, YF-nya RF-nya, daerah hasilnya itu adalah Y di mana Y-nya tidak sama dengan nah. Jadi nanti ada yang atas bawahnya itu nggak kayak gini. Nah, itu sulit ya. Maksudku nggak sulit sih, maksudnya tidak, biasanya kita mencarinya pakai limit ya, limit X menuju tangga dari fx-nya. Tapi kan kita belum belajar limit ya, makanya paling kalau misalkan bentuknya kayak gini, nanti Y tidak sama dengan A per C, langsungnya kayak gitu. Ya, kalau ini kayak gini. Oke, dan yang terakhir ada fungsi irasional. Fungsi irasional itu bentuknya adalah fx sama dengan akar dari sesuatu lah ya, kita nggak tahu ini persama, bisa kuasaran kuadrat, bisa persamaan ini atau bahkan bisa pecahan. Nah, ini df-nya ya adalah x di mana x elemen R, kemudian rf-nya adalah y di mana y-nya, y-nya selalu lebih dari 0. Ya, karena nilai akar itu nggak ada yang minus ya, kayak misalnya akar 4 tuh 2. Nggak ada yang min 2. Kecuali kalau misalnya kamu x kuadrat sama dengan 4, nah ini bisa jadi x sama dengan 2, x sama dengan min 2 ya. Jadi bedakan antara ini sama ini. Ini suatu hal yang beda. Baik. Jadi itu ya. Sebenarnya ada lagi. Ya, nanti dicari aja, ada fungsi logaritma. Kemudian ada fungsi eksponensial dan sebagainya ya. Ya, ini yang B, fungsi khusus. Kemudian berikutnya ada nilai fungsi. Nah, nilai fungsi ya. Jadi misalkan saya punya fx ya, kita langsung ke permisalan aja, 2x kuadrat
plus 3x plus 1. Nah, apabila ditanya f 4, ya gampang ini ya, berarti semua x-nya diganti jadi 4. Jadi 2, 4 kuadrat tambah 3 kali 4 tambah 1. Sehingga ini sama dengan 2 kali 4 dikuadratin 16 tambah 3 kali 4, 12. Nah, ini berarti 2 kali 16, 32. Tambah 12 tambah 1. Hasilnya adalah berapa nih? 4. 4 tambah 1, 45. Nah, kemudian dengan fungsi yang sama, misalkan saya nyari FA. Nah, berarti X yang ini diganti jadi A. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada gini, gimana? Fx plus 2. Nah, berarti semua X-nya diganti menjadi X plus 2. Ya. Jadi, biar gampang, kita tulis aja X-nya itu jadi tanda kurung. 2 tanda kurung kuadrat tambah 3 tanda kurung plus 1. Nah, ini ya, miripin ini ya. Nih, ya. Oke, X-nya jadi ini, sekarang X plus 2. Yang ini juga jadi X plus 2. Nah, ini ngerjainnya gimana? Ya udah kita kuadratin aja. 2, X plus 2 dikuadratin ya bisa kita pecah jadi kayak gini. Nah, ditambah, masuk 3x plus 6 plus 1 ya. Oke, ini jadi 2, masuk x kuadrat, masuk lagi plus 2x plus 2x plus 4 ya. Tambah 3x tambah 7. Nah, masuk lagi 2x kuadrat plus 4x plus 4x plus 8 plus 3x plus 7 sama dengan 2x kuadrat. Ini tambah ini jadi 11x. Ini tambah ini jadi 15. Nah, demikian ya. Oke, itu kalau misalnya kalian, kalau misalkan kita diketahuinya adalah nilai fx ya, maka biasanya nyari nilai f dari suatu nilai, atau nyari fa, atau nyari ini. Nah, tapi gimana kalau misalkan bukan fx ya, tapi yang diketahui adalah ini. Yang diketahui adalah f-nya. Misalkan f2x plus 1-nya. Atau fx plus 2-nya deh. Nah, sama dengan misalkan 4x min 5. Nah, ini gimana nih? Ya, ini ada dua cara juga. Kalau misalkan ditanyanya fx-nya apa? Fx-nya apa gitu ya. Nah, berarti langkah yang kamu lakukan bukan masukin x plus 2-nya ke sini ya. Tapi ini kita misalin jadi A. Nah, jadi misal x plus 2 sama dengan A. Nah, berarti x sama dengan plus 2-nya pindahin A min 2. Nah, sehingga kita tulis lagi misalkan. Nah, setelah kita tulis, x plus 2-nya diganti nih jadi A. Nah, yang ini jadi A. Kemudian yang x ini jadi apa? Nih, jadi yang ini. Jadi A min 2 ya. Berarti ini 4 kali A min 2. Nah, berarti FA sama dengan, masukin ke dalam, 4A min 8 min 5. Udah, berarti FA sama dengan 4A min 13 ya. Kalau udah kayak gini, tinggal ganti A-nya jadi X. Jadi Fx sama dengan 4X min 13. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan di cara ininya sama nih, misalkan fx plus 2 sama dengan 4x min 5. Tapi yang dicarinya misalkan f8. Nah, kalau misalnya mainnya angka, ya udah kita misalin, ini bukan kita misalin A, tapi enaknya langsung kita misalin si 8 ini. Jadi misal x plus 2 sama dengan 8. Oh ya udah, berarti x sama dengan, pindahin ya, 8 kurang 2, x sama dengan 6. Nah, jadi pas kita tulis fx plus 2 sama dengan 4x min 5, x plus 2-nya kalau ini kan diganti A ya. Nah, tapi kalau yang ini fx plus 2 diganti 8
jadi F8. Kemudian X-nya diganti jadi 6. 4 kali 6 kurang 5. Sama dengan 24 kurang 5 sama dengan 19 ya. Oke, itu untuk nilai fungsi seperti itu ya. Baik. Selanjutnya yang berikutnya adalah fungsi komposisi ya. Kemudian yang di fungsi komposisi ya. Jadi lambangnya kan misalnya FOG. Nah, ini artinya adalah F di dalamnya ada GX. Nah, jadi misalkan ada seperti ini. Nah, yang dilakuin itu G-nya dulu ya. G-nya baru yang dilakuin berikutnya adalah F-nya. Nah, contohnya ya misalkan saya punya fx-nya, misalkan fx-nya adalah 2x kuadrat plus x, kemudian gx-nya adalah x min 2. Nah, ditanya nih, FOG gimana? Nah, FOGX gimana? Ya udah, berarti ini adalah F dalamnya GX. Nah, kita ganti tuh. Yang dalamnya dulu kita ganti. GX-nya adalah X min 2. Berarti ini adalah F dalamnya X min 2. Nah, kayak yang tadi ya, menggunakan konsep nilai fungsi yang tadi, berarti X min 2-nya sekarang kita masukkan ke F. Jadi semua X yang ada di F ini, kita ganti jadi X min 2. Sehingga kalau kita tulis lagi, 2 kuadrat tambah ini, ya kan? Nah, mirip kan? Nah, di situ tanda kurungnya kita ganti jadi X min 2. Jadi X min 2. Nah, ya, dengan cara yang sama kayak yang tadi ya, kita pecah X kuadrat min 4X plus 4 tambah X min 2. Oke, terus kita kali sekawan, kali masuk, ulangi, sorry. Min 8X plus 8 plus X min 2. Jadinya ini adalah 2X kuadrat min 7X plus 6 ya. Nah, oke. Itu kalau misalkan kalian nyari dapat fx, gx, ditanya FOG. Nah, sekarang dibalik nih. Diketahui FOG, FOGX ya, diketahui FOGX. Misalkan 4X min 7. Nah, terus ada GX. GX-nya diketahui. Nah, ini ditanya fx. Fx-nya apa? Ini ditanya fx sama dengan 0. Berarti kita berangkat dari sini. FOGX sama dengan 4X min 7. Ya. Dimana FOGX adalah F dalamnya GX. Sama dengan 4X min 7. Nah, lalu F, nah GX-nya ini si X min 2. Sama dengan 4X min 7. Nah, kita pakai permisalan kayak yang tadi ya. Jadi ini kita misalin. Misalin A ya. Misal X min 2 sama dengan A. Oke, berarti kita cari X-nya sama dengan A plus 2. Nah, ya. Ini menjadi FA. Sama dengan 4X-nya berubah menjadi A plus 2 min 7. Sama dengan 4A plus 8 min 7 sama dengan 4A plus 1. Nah, berarti kalau sudah A semua, seperti biasa fx sama dengan 4x plus 1. Ya. Oke. Nah, Pak gimana kalau misalnya dia kuadrat ya? Contoh, misalkan FOGX sama dengan 4x kuadrat plus 6x plus 7. Ya. Dimana kita punya GX-nya adalah 2x kuadrat plus 3x plus 4 misalkan. Nah, ditanya fx. Nah, ya. Ini nggak bisa pakai permisalan ya. Jadi kita tulis dulu FOGX adalah 4x kuadrat plus 6x plus 7. F dalamnya G ya, sama dengan 4x kuadrat plus 6x plus 7. Lalu F dalamnya, nah ini GX-nya kita ganti 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, kita bentuk gimana caranya yang ini menjadi 2x kuadrat plus 3x plus 4 ya.
karena ini kayaknya sama-sama bisa dibagi 2, ya kita keluarin aja. Jadi 2 buka kurung, berarti ada 2x kuadrat plus 3x ya. Kalau kita kalikan, ini jadi 4x kuadrat, ini jadi 6x. Nah, tinggal yang ini nih, plus 7. Ya. Nah, tapi kita lihat di sini ini plus 4 ya, maka kita tulis saja mentah-mentah ini plus 4 ya. Sehingga kalau kita kali, ini jadi 8. Padahal kita hanya membutuhkan plus 7 di sini. Nah, jadi biar ini kalau kita kali jadi 8, terus jadi 7, maka kita kurangin 1 ya. Karena 8 kurang 1 jadi 7 kan. Nah, kalau udah semua, ini kita misalin langsung A. Nah, ini kan udah sama ya jadi A. Jadi FA sama dengan 2A min 1. Udah deh, berarti Fx sama dengan 2x min 1. Nah, satu lagi, kalau di misal diketahui FOG-nya, misalkan 6x plus 8, kemudian ada Fx-nya sekarang yang diketahui, 2x plus 4, gimana cara mencari Gx-nya. Nah, lagi-lagi kita berangkat dari FOG ini. FOG X sama dengan 6X plus 8. Ya, FOG-nya adalah F dalamnya GX sama dengan 6X plus 8. GX-nya diganti, GX-nya ditanya, berarti kita masukin aja G-nya ke F ya. Jadi andaikan ini F kan itu 2X plus 4. Berarti kalau FG, nah FG ya udah X-nya diganti G. Jadi 2G plus 4. Nah, jadi ini langsung aja diganti jadi 2G plus 4 sama dengan 6X plus 8. Jadi kita nyari GX kan ini. Jadi kita nyari G yang ini. Jadi tinggal pindah-pindahin aja. 2G sama dengan 6X plus 8 min 4. Berarti 2G sama dengan 6X plus 4. Lalu kita bagi 2. Jadinya G sama dengan 3X plus 2. Gitu ya. Ini untuk komposisi fungsi FOG. Lanjut kita belajar mengenai inverse. Fungsi inverse ya. Fungsi inverse. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau fungsi inverse, jadi misalkan saya punya fx sama dengan x plus 3. Nah, jadi kalau saya x-nya 2, berarti hasil pemetaannya adalah 2 tambah 3, 5. Nah, kalau di inverse dibalik. Ya. Jadi kalau kita masukin 5, jawabannya 2. Nah, gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau pakai cara awam, misalkan ada fx sama dengan 2x plus 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita masukin F2, 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7. Nah, maka nilai inverse dari 7 adalah 2. Nah, ya, jadi kan berapa sih yang kalau kita masukin ke sini, berapa X-nya kalau yang kita masukin ke sini hasilnya 7. Nah, jawabannya 2. Ya. Nah, jadi inverse tuh ya bisa mencari nilai fungsi inverse-nya, F inverse X. Bisa juga kalau misalkan ngerekam. Misalkan fx sama dengan 2x plus 3, terus bisa dicari f inverse 7 gimana, ya tinggal gini aja sih sebenarnya. 2x plus 3-nya kita sama dengan 7. Nah, jadi kan kalau misalnya nyari F2 tadi x-nya diganti 2. Tapi kalau misalnya f inverse 7, si ininya kita misalin sama dengan 7. Maka ini jadi 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Oh, berarti f inverse 7 sama dengan 2. Nah, oke, ada beberapa fungsi inverse yang khusus ya. Jadi pertama ada fungsi linear. Ya, fungsi linear itu bentuknya fx sama dengan ax plus b. Nah, buat nyari fungsi inverse-nya, kita misalin sih langsung aja kali ya. Misalkan fx sama dengan 2x plus 3. Nyari inverse-nya adalah kita misalin si 2x plus 3 sama dengan y atau sama dengan a. Biasanya kalau inverse kita mainnya y. Nah, kita cari
X sama dengan apa? Ya, jadi 2X sama dengan Y min 3 ya, plus 3 pindah jadi min 3, kemudian X sama dengan Y min 3 per 2. Nah, jadi F inverse X sama dengan ini, X, Y min 3 per 2, tapi Y-nya diganti, jadi X min 3 per 2. Nah, itu fungsi linear. Kemudian ada fungsi rasional. Fungsi rasional ya, bentuknya adalah fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Sebenarnya ada cara cepatnya ya, nanti inverse-nya adalah min a min cx plus b per min dx plus b, min dx plus b per cx min a. Nah, ini langsung kayak gini ya. Tapi sebenarnya dari mana sih? Nah, jadi misalkan kamu punya fx sama dengan 2x plus 5 per 4x plus 7. Seperti biasa kita misalin ya, jadi 2x plus 5 per 4x plus 7, kita misalin sama dengan y. Kemudian kita kali silang aja, jadi 2x plus 5 sama dengan 4xy plus 7y. Lalu sebenarnya kan kita mau mencari x sama dengan apa? Nah, berarti ini pindah. Jadi 2x min 4xy sama dengan ya, yang ada x-nya pindahin ke kiri, yang nggak ada kita pindahin ke kanan. Terus 7y min 5. Selanjutnya ini sama-sama ada x, x-nya kita keluarin, jadi 2 min 4y sama dengan 7y min 5. Nah, berarti x sama dengan 7y min 5 per 2 min 4y ya. Nah, ini dia. Ini kan jadi yang tadi ya. D-nya jadi ada di atas, A-nya, bukan A-nya nih. Ini apanya ya? Oh, ini kenapa dia jadi kayak gini, karena dikali min 1 per min 1 nih. Karena kalau misalnya aku kali min 1 per min 1, dia jadi min 7y plus 5 per 4y min 2. Nah, ini mirip cara cepet yang ini kan. Nah, jadi kayak gini ya. Oke. Nah, jadi nanti kita tulis F inverse-nya adalah min 7x plus 5 per 4x min 2. Nah, jadi kalau pakai cara cepat yang ini, udah, berarti D-nya 7 ya, jadi min 7x plus B-nya tetap 5 per C-nya 4, A-nya kan 2 ya, jadi ini min 2. Nah, sama ya jawabannya ya. Nah, seperti itu. Oke, min 7x plus 5 per 4x min 2. Oke, itu fungsi inverse rasional. Berikutnya ada fungsi inverse dari fungsi kuadrat ya. Tapi kuadratnya bentuknya A-nya 1, jadi kayak gini. Nah, ini kita pakai konsep kuadrat sempurna, langsung aja mungkin ke contoh soalnya, misalkan ada x kuadrat plus 6x plus 7. Nah, gini. Nah, ini inverse-nya jadi apa gitu ya. Kayak biasa, langkah pertama kita misalin ya, x kuadrat plus 6x plus 7 sama dengan y. Lalu yang berikutnya adalah kita tinggalkan x-nya di kiri, yang ini jadi 7-nya pindahin ke kanan. Nah, di sini ini ada rumus kuadrat sempurnanya. Jadi kita pakai min b per 2 terus dikuadratin. Ya, jadi di sini kan b-nya 6 ya. Nah, berarti ini min 6 per 2 dikuadratin. Hasilnya ini adalah min 3 dikuadratin, hasilnya adalah 9. Nah, jadi hasilnya 9 itu ya, jadi si B-nya ini. Sebenarnya sih nggak ada minnya juga apa-apa ya. Nah, kalau udah dapat 9, kita tinggal tambahkan kedua ruas dengan 9. Jadi misalkan ini min 7 ya, ini sama soalnya. Ini 9, berarti ini kita tambah 9, ini juga tambah 9. Nah, ini kita faktorin. Jadinya x plus 3 kali x plus 3. Yang ini y plus 2. Ah, ternyata ini x plus 3 x plus 3 bisa kita tulis x plus 3 kuadrat. Nah, gini. Kuadrat pindah menjadi apa? Ya, akar ya. Akar dari y plus 2. Kemudian ini plus minus.
Nah, sehingga plus 3-nya pindah jadi X sama dengan min 3 plus minus akar Y plus 2. Jadi untuk soal yang ini jawabannya ada 2. Yang pertama ada yang min 3 plus akar X plus 2. Satu lagi ada yang min 3 min akar X plus 2. Nah, sebenarnya ada juga yang nulisnya kayak gini, plus minus. Nah, gini. Ya. Oke. Yang terakhir ada fungsi pangkat ya, eksponen. Nah, fungsi pangkat atau eksponen. Misalkan ada fx sama dengan 2, kemudian 3x plus 5, pangkat 3 per 2 plus 7. Nah, ya udah. Kalau misalkan dikali bataku, kita kan ngelakuin kali dulu, pangkat dulu, habis itu kali, bagi, tambah, kurang. Yang ini kebalikannya. Kita mindahin yang pertambahan sama pengurangan dulu, habis itu perkalian, baru ke perpangkatannya. Jadi kita misalnya Y lagi, nah jadi yang pertama kita pindahin 7-nya kita pindahin. Jadi ini kita tulis sama dengan Y min 7, lalu berikutnya 2-nya kita pindahin. 3x plus 5, 3 per 2 sama dengan Y min 7 per 2. Pangkat 3 per 2-nya kita pindahin. Nah, jadi Y min 7 per 2, pangkat 2 per 3. Nah, dibalik aja ya pangkatnya. Nah, habis itu plus 5 kita pindahin. 3x sama dengan Y min 7 per 2. 2 per 3 min 5. Terakhir adalah 3-nya kita pindahin. Y min 7 per 2 pangkat 2 per 3 min 5 per 3. Nah, ini adalah F inverse-nya ya. F inverse dari X min 7 per 2, 2 per 3 min 5 per 3. Oke, yang terakhir adalah inverse komposisi ya. Ini yang keberapa ya? Ini E, oke. F berarti. F fungsi inverse komposisi. Nah, ya. Ada beberapa yang perlu kalian pahami ya. Jadi yang pertama sifat inverse dulu ya. Misalkan ada F inverse terus diinversin lagi. Nah, ini jadinya F biasa. Nah, kayak gini ya. Kemudian apa lagi ya? Ini FOG diinversin. Ini menjadi G inverse O F inverse. Nah, seperti ini. Ya. Oke, jadi sebenarnya ini masalah ini doang sih ya. Masalah G inverse O F inverse aja. Gitu. Tapi yang menarik ada, coba kita contoh soal UTBK mungkin ya. Atau contoh yang tentang ini nih. Misalkan diketahui FOG-nya adalah 3x plus 5. Kemudian apa ya? G-nya ya. Kalau nggak salah G-nya nih. G-nya adalah 4x min 1. Nah, yang ditanya adalah F inverse. X-nya apa? Nah, ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Jadi ada sifat juga nih, misalkan kamu punya F dalamnya G, dalamnya X, sama dengan HX misalkan. Nah, ternyata fungsi F ini bisa pindah ruas jadi inverse ya. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi bisa pindah-pindah gitu inverse. G ini juga bisa pindah nih, jadi tinggal X doang. Terus G inverse, dalamnya F, dalamnya H. Gitu ya. Jadi ini juga bisa pindah, tapi nggak bisa dari H ya. Ini pindah jadi G, pindah jadi F, pindah jadi H. Jadi bisa kita tulis juga H inverse, kemudian F, kemudian G. Nah, gini. Tuh, ya. Sama dengan
X. Tuh. Nah, ya. Dan sebagainya. Nah, berarti yang ini ya, berarti yang ini kita nyarinya kan F inverse. Nah, ini kan kita punya F dalamnya G. Itu adalah 3X plus 5. Oh ya udah, berarti kalau nyari F inverse, F-nya pindahin aja dong. Berarti Gx sama dengan F inverse dari 3X plus 5. Nah, Gx-nya adalah 4X min 1. F inverse 3X plus 5. Karena kita nyarinya F inverse X doang, berarti ini kita misalin A dong. Nah, misal A, 3X plus 5 sama dengan A. 3X sama dengan A min 5. X sama dengan A min 5 per 3. Oke, ya, berarti yang X ini berubah jadi A min 5 per 3. Jadi A min 5 per 3. Min 1. Sedangkan yang ini F inverse A. Nah, masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya, jadi 4A min 20 per 3. Kemudian kalau ini min 1 doang, jadi min 3 per 3. Sama dengan F inverse A. Berarti 4A min 23 bagi 3. Sama dengan F inverse A. Udah deh, berarti F inverse X sama dengan 4X min 23 per 3. Oke, sekian dari saya. Itulah untuk relasi dan fungsi. Silakan dikerjakan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.